Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bogor yang saya hormati, saya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi ada kesepakatan 4 menteri tentang pendidikan, tentang pembelajaran, tentang pembukaan sekolah, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, kemudian Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Dari kesepakatan 4 menteri tersebut bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, guru-guru, orang tua, masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi sekali lagi, dalam menetapkan kebijakan pembelajaran bagi semua stakeholders yang terlibat, maka kesehatan dan keselamatan warga, anak didik, guru, dan lain sebagainya itu menjadi hal yang utama. Jadi perlu diketahui bahwa dari kesepakatan ini, dari kajian dan lain sebagainya, bahwa sekolah itu akan kita buka secara bertahap jika Kota Bogor ini sudah berada di zona hijau. Sekali lagi, sekolah akan mulai dibuka secara bertahap. Syarat pertamanya kalau Kota Bogor ini sudah berada di zona hijau. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, itu ada izin dari Pak Wali Kota. Jadi Pak Wali Kota yang menentukan nanti, sekalipun zona hijau, kalau Pak Wali Kotanya tidak mengizinkan, karena kita melihat situasi di luar Kota Bogor, yang mengelilingi Kota Bogor, situasinya masih belum menjamin anak-anak aman dari penyebaran virus corona ini, maka sekolah tetap belum bisa dibuka. Jadi yang pertama kita harus zona hijau, yang kedua harus ada izin dari Pak Wali Kota. Yang ketiga, gitu, setelah zona hijau ada izin dari Pak Wali Kota, sekolahnya harus siap. Jadi banyak checklist yang harus disiapkan oleh sekolah. Mulai dari gurunya, penyesuaian kurikulumnya, rencana jumlah siswa yang bisa hadir, penyediaan sarana prasarana, dan lain sebagainya. Jadi sekolah harus mempersiapkan itu. Kalau sekolahnya sudah siap, dan ini yang paling berat, mempersiapkan sekolah. Karena tidak hanya sekolahnya yang siap, tapi sekolah harus memetakan siswanya, harus mengetahui apakah siswanya itu aman di perjalanan, gitu. Nah tentunya kalau Kota Bogor ini sudah zona hijau, sekolahnya sudah mulai dibuka, anak-anak atau peserta didik yang berasal dari zona kuning, apalagi zona merah, mereka masih belum bisa masuk sekolah. Nah ini harus dipetakan oleh sekolah. Jadi semuanya harus disesuaikan. Standar nasional pendidikan ketika sekolah mulai dibuka itu harus disesuaikan dengan standar kesehatan COVID-19. Jadi kalau di standar nasional pendidikan, misalnya jumlah siswa ada 32 per kelas. Ya menurut protokol kesehatan COVID tidak bisa jumlah siswa per kelas itu 32. Jumlah siswa per kelas itu kalau dilihat dari luas ruang kelas paling maksimal hanya 12 orang. Sehingga jumlah siswa sebanyak itu, satu kelas itu harus kita bagi 3 gitu. Nah ini harus disiapkan oleh sekolah, harus dipetakan oleh sekolah. Nah ketika sekolahnya sudah siap, bagaimana dengan orang tuanya? Mengizinkan nggak orang tuanya? Tentunya orang tua akan mengetahui bagaimana situasi pandemi COVID di Kota Bogor ini. Jika orang tuanya mengizinkan, maka kita siapkan untuk membuka sekolah secara bertahap. Nah, Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak kita, jaga anak keluarga kita, anak-anak didik, jangan sampai mereka terpapar
virus Corona 19 ini. Nah, pemerintah telah menetapkan tahun pelajaran baru itu dibuka mulai bulan Juli, tepatnya pada tanggal 13 Juli 2020. Itu awal tahun pelajaran baru. Nah, untuk itu kita siapkan untuk mulai tahun pelajaran baru ini mempersiapkan sistem pembelajaran jarak jauh yang insya Allah lebih efektif. Guru-gurunya dilatih, kepala sekolahnya juga sudah disiapkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Anggaran BOS-nya juga difokuskan pada pembelajaran jarak jauh dan mempersiapkan diri untuk pembukaan sekolah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, sekarang kami sedang fokus pada persiapan untuk pembelajaran jarak jauh, juga mempersiapkan sekolah jika pada saatnya nanti sekolah akan dibuka secara bertahap. Pemerintah daerah insya Allah akan membantu dengan program bantuan siswa miskin BSM, gitu. Bantuan siswa miskin itu dari pemerintah daerah, juga dari pemerintah pusat, itu ada KIP dan lain-lain. Jadi kita cegah anak-anak jangan sampai terjadi putus sekolah. Mudah-mudahan sekalipun kita sedang diuji keimanan kita, diuji kesabaran kita melalui COVID-19 ini, pendidikan tetap harus berjalan, anak-anak harus kompeten, akhlaknya harus bagus, keimanannya harus meningkat. Tentunya ini sangat ditentukan oleh ikhtiar kita, oleh kerjasama kita. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi mari kita sambut tahun pelajaran baru ini dengan penuh optimisme, dengan penuh semangat, agar anak-anak kita tetap terdidik, baik akhlaknya, karakternya, maupun penambahan ilmu dan kemampuannya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.